Oke, selamat malam Mas Malam, Komang. Pak. Gimana tadi perjalanan sini? Perjalanan ini lumayan cukup menyenangkan sih, Pak. Oke, naik apa Mas Komang? Tadi saya naik Grab. Naik Grab. Iya, Oke. Dari mana Mas Komang? saya dari Sedayu. Sedayu. Oh, lumayan ya jauh. Iya, Oke. Jadi Mas Komang saya panggil ke sini buat untuk apa namanya? eh, Proses selanjutnya yaitu saya di sini akan mewawancarai Mas Komang. Jadi di sini saya ntar akan mengajukan pertanyaan kepada Mas Komang. Apakah Mas Komang bersedia atau siap? bersih ya, Pak. Oke. Saya di sini lihat CV-nya Mas Komang tuh lulusan dari Universitas Gajah Mada Kedokteran ya, Mas? Betul, Pak. Berarti Mas Komang di sini masih ngekos? Ngekos. Oh, setelah lulus langsung cari kerja di sini. Iya, betul, karena saya Oh, nggak mau nganggur lama-lama. oke. Mungkin saya akan mewawancari Mas Komang ya mungkin 40 menit ke depan lah ya Mas Komang. Ya, oke. Jadi saya mulai pertanyaannya. Jadi Mas Komang tuh pernah nggak menghadapi situasi di mana analisis mendalam itu diperlukan di tempat kerja atau Mas Komang di dalam organisasi? Kalau bisa mungkin kalau Mas Komang pernah mengalaminya, tolong ceritakan situasinya gimana. Baik, Pak. Jadi, saya pernah mengalami magang di rumah sakit selama studi kedokteran saya. Saya menghadapi situasi di mana kami mengalami peningkatan kasus trauma di unit gawat darurat. Saya terlibat dalam analisis untuk memahami penyebab peningkatan ini dan memberikan solusi yang efektif. Hmm, Apakah apa yang menjadi tugas atau tanggung jawab utama dalam situasi itu terkait analisis? Tanggung jawab saya melibatkan analisis mendalam terhadap data pasien trauma termasuk jenis kecelakaan, pola cedera, dan waktu kedatangan. Oke. Terus bagaimana nih Anda mendekati masalah tersebut? Bisa Anda jelaskan langkah-langkah yang spesifikasi dalam mengambil analisis situasi tersebut, Mas Komang? Langkah pertama saya adalah mengumpulkan data pasien trauma dari catatan medis, mencari pola kejadian, dan melakukan analisis statistik. Saya juga berkolaborasi dengan tim medis untuk mendiskusikan temuan saya dan memeriksa protokol penanganan trauma. Oke. Nah, dalam kasus ini apa sih hasil atau dampak dari analisis yang Mas Komang lakukan? Nah, bagaimana hal itu mempengaruhi hasil akhir tersebut? Analisis saya membantu mengidentifikasi bahwa peningkatan kasus trauma terkait dengan kecelakaan lalu lintas di wilayah sekitar rumah sakit. Rekomendasi saya termasuk penugasan program edukasi publik tentang keselamatan lalu lintas dan peningkatan kerjasama dengan pihak berwenang setempat. Implementasi rencana tindakan ini berhasil mengurangi kasus trauma, memperbaiki waktu tanggap IGD, dan meningkatkan pelayanan keseluruhan. Dampaknya adalah peningkatan efisiensi IGD dan meningkatkan kesejahteraan. Itu, Pak. Begitu ya. Oke. Yang selanjutnya, Mas Komang pernah nggak berada dalam situasi di mana tempat kerja atau tempat organisasi di mana Anda itu harus cepat menyerap informasi yang kompleks atau belajar hal baru dengan cepat gitu? Ketika asli di organisasi mahasiswa di kampus, saya mengalami situasi di mana kami diberikan tugas mendadak untuk mengelola acara besar yang melibatkan berbagai aspek termasuk logistik, pemasaran, dan koordinasi dengan pihak eksternal. Hmm, eh, apa tugas spesifiknya atau tantangan yang memerlukan daya tangkap atau kemampuan cepat Mas Komang untuk memahami atau menyerap informasi dalam situasi itu, Mas Komang? Tugas spesifik yang kami hadapi adalah merancang dan melaksanakan acara besar. Dalam waktu singkat ini melibatkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek teknis dan operasional acara serta kemampuan untuk mengkoordinasikan tugas dengan anggota tim dan mitra eksternal.
Terus bagaimana Mas Komang menanggapi tugas tersebut? Nah, apa langkah-langkah atau strategi yang Mas Komang terapkan nih untuk dengan cepat memahami atau menangkap informasi yang diberikan? Saya merespon tugas tersebut dengan segera melakukan pertemuan tim untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan saya juga melakukan pengecekan cepat terkait acara serupa dan mendiskusikan ide-ide inovatif dengan tim. Dari kemampuan Anda menangkap informasi itu, apa hasil atau kontribusi yang Mas Komang berikan sih dalam situasi tersebut? Kemampuan saya dalam menangkap informasi dengan cepat membantu kami merancang dan melaksanakan acara secara efisien. Saya berhasil mengkoordinasikan tim dengan baik, membuat keputusan yang tepat, dan mengatasi tantangan yang muncul. Eh, yang selanjutnya tuh Mas Komang tuh pernah nggak berada dalam situasi tempat organisasi yang membutuhkan penggunaan logika berpikir yang mendalam ya? Pernah, sebagai mahasiswa saya pernah menghadapi situasi di mana saya harus menggunakan logika berpikir yang mendalam saat terlibat dalam proyek penelitian yang kompleks. Proyek ini melibatkan analisis data besar dan merumuskan kesimpulan yang dapat diandalkan. Apa tugas spesifiknya yang harus diselesaikan dalam situasi yang membutuhkan logika berpikir tersebut? Tugas spesifiknya adalah saya melakukan analisis statistik terhadap data penelitian, mengidentifikasi pola dan tren yang muncul, dan menyusun kesimpulan yang dapat diakui sebagai besar bagi hasil penelitian yang dapat dipercaya. Bagaimana Anda memulai proses logika berpikir Anda dalam situasi itu, Mas Komang? Saya memulai dengan merinci pertanyaan penelitian tujuan analisis. Selanjutnya saya menyusun hipotesis yang dapat diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Saya menggunakan alat analisis statistik untuk mengolah data dan mengidentifikasi hubungan yang signifikan. Saya juga melakukan literatur tambahan untuk memastikan pendekatan logika berpikir saya terkini sesuai dengan secara teoritis yang relevan. Dari penerapan logika berpikir Anda itu, apa yang Mas Komang hasilkan atau kontribusi dalam situasi tersebut? Penerapan logika berpikir yang mendalam membantu saya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian dengan cermat. Hasil analisis saya menyediakan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang teliti dan memberikan kontribusi positif terhadap kesimpulan proyek penelitian. Oke, selain itu Mas Komang pernah menghadapi situasi tempat di mana menimbulkan stres yang tinggi Kak? Saya pernah mengalami situasi yang menimbulkan stres tinggi ketika mendekati tenggat waktu, pengumpulan tugas besar dan persiapan ujian semester, beban kerja yang tinggi, dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan menciptakan situasi yang menekan. Tugas apa yang tuntutan yang memicu tingkat stres tinggi, Mas Komang? Tuntutan utama adalah menyelesaikan beberapa proyek penelitian dan tugas besar dalam waktu yang terbatas. Saya harus menyusun laporan-laporan yang rinci, melakukan analisis data, dan mempersiapkan presentasi semuanya dengan tenggat waktu yang ketat. Oke, bagaimana Anda menangani tingkat stres tersebut? Apakah strategi spesifikasi atau langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengelola stres dalam situasi tersebut, Mas Komang? Untuk mengelola stres, saya pertama-tama membuat jadwal yang terstruktur untuk membagi waktu secara efisien antara berbagai tugas. Saya juga melibatkan diri dalam kegiatan relaksasi seperti olahraga, meditasi, dan berjalan-jalan singkat untuk memberikan jeda dari pekerjaan. Selain itu, saya berkomunikasi dengan dosen dan teman-teman untuk membagi beban kerja dan mencari dukungan. Dari strategi manajemen stres yang Mas Komang terapkan ya, apa hasil atau dampaknya? Strategi manajemen stres saya membantu saya tetap tenang dan fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan mengelola waktu dengan baik dan memberanikan diri sendiri istirahat yang cukup. Saya mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan meskipun situasinya sangat menantang. Manajemen stres membantu saya tetap efektif dan mencapai hasil yang memuaskan dalam menyelesaikan tugas dan ujian. Yang
selanjutnya tuh Mas Komang pernah berada dalam situasi di mana Mas Komang harus mengambil inisiatif atau memulai mengatasi situasi yang menantang nggak Mas Komang? Pernah, selama masa studi kedokteran saya menghadapi studi di mana kami memiliki proyek penelitian bersama yang mengharuskan kami untuk mengambil inisiatif dalam mengorganisir dan menjalankan penelitian tersebut. Tantangan utama adalah menyusun rencana penelitian, mendelegasikan peran kepada anggota tim. Oke. Bagaimana Anda mengambil inisiatif dalam situasi tersebut Mas Komang? Saya mengambil inisiatif dengan mengorganisir pertemuan tim untuk merumuskan rencana tugas dan menyusun jadwal kerja dan mengkoordinasikan komunikasi antara anggota tim dan memastikan setiap orang memahami peran tanggung jawab mereka. Oke. Dari tindakan inisiatif yang Mas Komang ambil nih, apa hasil atau dampaknya? Tindakan inisiatif kami membantu menyelesaikan proyek penelitian dengan sukses. Kami berhasil mengumpulkan data dengan baik, menghindari hambatan yang muncul dan menghasilkan laporan penelitian yang komprehensif. Oke. Selanjutnya Mas Komang pernah ada dalam situasi di mana Mas Komang itu memiliki banyak tugas yang mendesak dan waktu yang terbatas kan? Saya mengalami situasi di mana tugas-tugas mendesak seperti persiapan ujian, proyek penelitian, dan praktek klinis harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Apa tugas atau tuntutan spesifikasi yang harus Anda selesaikan dalam situasi tersebut? Prioritas saya pada saat itu adalah menyelesaikan tugas-tugas terkait ujian yang mendekati, mempersiapkan presentasi proyek penelitian, dan memenuhi kewajiban praktek klinis. Semua tugas ini memiliki tenggat waktu yang mendesak dan membutuhkan perhatian khusus. Oke, bagaimana Anda mengelola waktu dalam situasi yang menuntut tersebut Mas Komang? Dengan mengelola waktu, membuat jadwal harian yang rinci, memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan penting. Saya mengidentifikasikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan dengan cepat, fokus pada tugas-tugas yang memberikan dampak besar pada nilai akhir. Dari manajemen yang Anda buat nih, apa hasil atau dampaknya? Manajemen waktu yang baik membantu saya menyelesaikan tugas-tugas mendesak secara efisien dan menghindari penumpukan pekerjaan saya. Berhasil menyelesaikan ujian dengan hasil yang memuaskan, menyusun proyek presentasi penelitian dengan baik, dan memberikan pelayanan klinis dengan fokus dan perhatian. Selanjutnya, apakah Mas Komang pernah menghadapi situasi di mana Mas Komang itu harus menjelaskan konsep teknis kepada orang-orang yang memiliki latar belakang non teknis? Pernah, sebagai anggota tim proyek di kampus, saya sering berhadapan dengan situasi di mana saya perlu menjelaskan konsep teknis kepada anggota tim yang memiliki latar belakang non teknis. Oke, sebagai bagian dari tim proyek atau tugas spesifikasi yang memerlukan Anda untuk menyampaikan konsep teknis secara jelas kepada non teknis. Tugas spesifik saya melibatkan pengembangan solusi teknis untuk proyek, dan saya harus memastikan anggota tim yang tidak memiliki latar belakang teknis dapat memahami dan mendukung konsep yang saya usulkan. Bagaimana Anda menyampaikan konsep teknis tersebut? Apakah ada strateginya? Saya menggunakan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep teknis. Saya juga menyusun presentasi visual yang sederhana dan memanfaatkan istilah yang dapat dimengerti oleh semua anggota tim. Dari cara Anda berkomunikasi, bagaimana itu mempengaruhi pemahaman dari mereka yang memiliki latar belakang non teknis, Mas Komang? Pendekatan komunikasi saya membantu anggota tim non teknis memahami konsep teknis dengan baik. Mereka merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proyek dan fokus pada kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim. Oke, yang selanjutnya Mas Komang tuh pernah nggak dalam situasi Mas Komang tuh merasa percaya diri dalam menghadapi tantangan atau proyek penting? Saya mengalami suatu
situasi di mana saya harus membimbing presentasi kelompok untuk proyek besar yang meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi. Tugas apa atau tantangan yang membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dari Mas Komang? Tantangan utamanya adalah memimpin presentasi untuk proyek yang melibatkan konsep teknis yang kompleks. Saya harus memastikan bahwa presentasi saya dapat mengkonflik informasi dengan jelas kepada seluruh kelompok dan dosen. Bagaimana Anda menunjukkan tingkat kepercayaan diri dalam menghadapi tugas tersebut? Saya mempersiapkan diri dengan baik dengan melakukan riset mendalam dan merinci poin-poin kunci presentasi. Dari tingkat kepercayaan diri Mas Komang, apa hasil atau dampaknya? Tingkat kepercayaan diri yang diperoleh melalui persiapan menyeluruh membantu saya memberikan presentasi dengan percaya diri dan efektif. Mas Komang ini pernah berada dalam situasi tempat kerja di mana responnya sangat cepat untuk dibutuhkan. Apakah Mas Komang pernah mengalami hal tersebut? Pernah. Sebagai mahasiswa kedokteran selama magang di unit gawat darurat, saya mengalami situasi di mana respon cepat sangat penting. Apa tugas, spesifikasi atau tantangan dalam situasi tersebut, Mas Komang? Tantangan utamanya adalah peningkatan jumlah pasien dengan kondisi darurat yang datang bersamaan. Saya harus memastikan penanganan segera diberikan untuk kebutuhan medis mereka. Saya segera. Bagaimana Anda merespon situasi tersebut, Mas Komang? Saya segera berkomunikasi dengan tim medis, mendistribusikan tugas dengan efisien dan memastikan semua sumber daya dan perlengkapan medis tersedia. Saya juga koordinasikan dengan baik dengan pihak lain di rumah sakit untuk memfasilitasi proses penerimaan pasien. Dari respon cepat Anda, apa hasil atau dampaknya, Mas? Respon cepat kami membantu mengelola lonjakan pasien dengan efisien, memastikan pelayanan medis yang tepat waktu dan mengurangi waktu tunggu pasien. Ini berkontribusi pada hasil akhir yang positif, meningkatkan kualitas layanan di UNJD selama periode lonjakan pasien. Sebenarnya Mas Komang pernah dalam situasi di mana tempat kerja atau tempat Mas Komang mengikuti organisasi di mana dibutuhkan tingkat ketelitian yang sangat penting atau tinggi nggak, Mas Komang? Iya, selama proyek pengecekan saya di kampus, saya mengalami situasi di mana tingkat ketelitian sangat krusial. Apa tugas atau proyek yang spesifik, Mas Komang? Tugasnya adalah menganalisis data penelitian dan menyusun laporan hasil dengan akurat. Saya harus memastikan bahwa setiap detail diperlukan dengan cermat agar kesimpulan yang diambil dapat diandalkan. Bagaimana Anda memastikan tingkat ketelitian dalam menyelesaikan tugas tersebut, Mas Komang? Saya mengadopsi pendekatan sistematis dengan membuat checklist untuk setiap angka analisis. Saya juga menggunakan double check pada data dan hasil sebelum menyajikannya. Dari tingkat ketelitian Anda, apa hasil atau dampaknya, Mas Komang? Tingkat ketelitian saya memastikan bahwa laporan hasil penelitian saya dapat diandalkan dan mendukung temuan yang akurat. Oke. Yang terakhir mungkin Mas Komang pernah berada dalam situasi di mana Mas Komang harus dihadapkan pada tekanan besar atau situasi yang menantang nggak, Mas Komang? Selama magang di unit gawat darurat, saya mengalami situasi yang sangat menantang. Apa tugas atau tuntutan yang khusus yang membuat situasi tersebut menantang, Mas Komang? Tugasnya adalah menangani sejumlah pasien dengan kondisi kritis yang datang bersamaan. Saya perlu memastikan bahwa penanganan diberikan dengan cepat dan akurat untuk memastikan keselamatan pasien. Bagaimana Anda mengelola atau menangani situasi yang menantang itu, Mas? Saya mengolah situasi tersebut dengan merencanakan dengan baik, menjalankan tugas dan koordinasi dengan tim medis. Saya tetap senang fokus pada protokol penanganan dan komunikasi dengan jelas dengan anggota tim, memastikan kolaborasi yang efektif. Mungkin dari cara Anda menangani situasi yang menantang, apa hasil dari dampaknya, Mas? Meskipun situasinya akan menantang, respon yang cepat dan koordinasi yang baik membantu kami menangani pasien dengan efisien. Ini memastikan pelayanan medis yang tepat waktu dan memberikan dampak positif pada keseluruhan pengalaman pasien di unit gawat darurat. Mas Komang,
pernah dalam situasi di mana tempat atau tempat organisasi di mana tingkat ketegangan yang sangat diperlukan, Mas? Pernah, selama saya menjadi ketua panitia event besar di kampus, ada satu momen yang cukup menantang. Apa tugas spesifik untuk atau tantangan dalam situasi tersebut? Tantangannya adalah ketika kami menghadapi masalah teknis pada hari H acara, sebagai ketua panitia saya perlu memastikan bahwa kendala tersebut diatasi tanpa mengganggu kelancaran acara. Bagaimana Anda menjaga tingkat ketenangan dalam situasi tersebut, Mas Komang? Saya mencoba untuk tetap santai dan menertawakan situasi, sekaligus memberikan arahan jelas kepada tim teknis untuk menyelesaikan masalah, sambil memastikan bahwa semua tetap tersenyum, tetap kerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Yang terakhir mungkin Mas Komang, dari tingkat ketenangan Anda, apa yang Anda hasilkan? Dengan menjaga suasana tetap positif dan tetap fokus pada solusi, masalah teknis berhasil diatasi tanpa merusak suasana acara. Hasilnya adalah acara berjalan lancar, dan meskipun ada sedikit kekacauan, para peserta tetap menikmati dan acara menjadi tenang, positif bagi semua. Oke. Eh, itu saja mungkin yang saya pertanyakan kepada Mas Komang ya, Mas Komang. Selanjutnya mungkin untuk pengumuman hasil dari proses wawancara, Mas Komang itu bisa menunggu selama 2 hari setelah wawancara ya mungkin ya, Mas Komang. Oke. Apakah ada yang ditanyakan atau gimana, Mas Komang? Jadi nanti setelah 2 hari itu, setelah selesai wawancara, kemungkinan akan diberikan informasi mengenai penerimaan hasil wawancara saya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Jadi setelah wawancara hari ini, ntar Mas Komang tunggu 2 hari ya untuk pengumuman penerimaan. Baik. Mungkin begitu dari saya. Proses selanjutnya mohon ditunggu ya Mas Komang. Baik. Oke. Terima kasih telah datang untuk proses wawancara seleksi ini. Telah meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak.